Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Emerlinda Gracia Nagon, Prodi Ilmu Komunikasi 2018 Universitas Nasional. Di video ini saya akan mempresentasikan tentang tabel bisnis model Canva untuk mata kuliah kewirausahaan. Bisnis model Canva yang akan saya bahas adalah tentang bisnis food fotografi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian bisnis model Canva. Bisnis model Canva merupakan suatu strategi manajemen yang digunakan untuk merancang perencanaan bisnis perusahaan berdasarkan proposisi nilai perusahaan, produk, infrastruktur, pelanggan, dan keuangan. Bisnis model Canva terdiri dari 9 elemen, yaitu customer segment, value proposition, channel, customer relationship, revenue streams, key activities, key resources, key partners, and cost structure. Dengan 9 elemen ini, saya akan memulai bisnis fotografi saya. Yang berikut saya akan menjelaskan 9 elemen yang saya gunakan dalam memulai bisnis saya. Yang pertama adalah key partners. Key partners merupakan pihak-pihak yang bisa diajak kerjasama. Dan dalam bisnis food fotografi ini, pihak-pihak yang bisa diajak kerjasama adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kuliner, seperti restoran, kafe, toko kue, dan yang banyak berhubungan dengan makanan. Selain itu, bisnis saya juga bisa bekerja sama dengan perusahaan barang dan jasa. Yang berikut adalah key activities. Key activities merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan value proposition yang ditawarkan. Dan dalam bisnis ini, key activities-nya adalah dengan meningkatkan kreativitas fotografer dan juga menyediakan properti yang menarik dan unik. Yang berikut adalah value proposition. Value proposition merupakan nilai atau value yang kita tawarkan untuk pelanggan. Dan kelebihan, keunggulan produk kita dibanding pesaing adalah yang harus dilakukan dalam value proposition ini. Dalam bisnis ini, value proposition saya adalah jasa fotografi akan membuat makanan dan minuman akan terlihat lebih menarik. Yang berikut adalah customer relationship. Customer relationship adalah cara-cara yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi dengan customer. Dan dalam bisnis ini, customer relationship-nya adalah hubungan jangka panjang dengan pelanggan dan sales khusus yang melayani pelanggan tersebut. Misalnya dalam hal ini ada pelanggan food fotografi yang jauh dari perusahaan food fotografi, maka saya akan mengirimkan sales khusus untuk melayani pelanggan tersebut. Yang berikut adalah customer segments. Customer segment adalah penggolongan orang-orang yang mungkin tertarik dengan value proposition dan tertarik dengan bisnis kita. Customer segment dalam bisnis ini yaitu pemilik usaha, restoran atau kafe. Yang kedua adalah pecinta kuliner, dan yang ketiga adalah chef. Yang berikut adalah cost structure. Cost structure adalah rincian biaya-biaya terbesar yang harus kita keluarkan untuk melakukan key activities dan menghasilkan value proposition. Cost structure dalam bisnis ini adalah biaya gaji karyawan, biaya transportasi saat melayani customer di luar kota, dan penyediaan alat-alat foto dan properti. Yang berikut adalah key resources. Key resources adalah hal-hal yang penting yang harus kita punya agar key aktivitas bisa dijalankan dan value proposition bisa kita berikan kepada customer. Key resources dalam bisnis ini adalah tenaga kerja yang handal dan juga tenaga kerja tetap. Selain itu, fasilitas yang lengkap seperti kamera, properti, dan juga alat-alat lainnya. Yang berikut adalah channels. Channels merupakan cara kita menjangkau customer. Di sini, cara saya menjangkau customer yaitu melalui website, media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan juga partner food fotografi. Dan yang terakhir adalah revenue streams. Revenue streams adalah cara untuk menghasilkan keuntungan dari value proposition kita. Di sini, revenue stream saya adalah biaya tetap customer saat berlangganan food fotografi. Demikian video presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.